Kita hari ini saya cuma mau bahas sama kalian tentang perbendaharaan ya, perbendaharaan hati. Jadi tetap tidak beranjak dari Lukas pasal 6. Jadi dibilang perbendaharaan kita itu yang menentukan. Saya ulang lagi. Perbendaharaan kita itu yang menentukan apa yang kita keluarkan. Ya. Itu akan tergantung dari perbendaharaannya. Hanya saja begini, kalian harus ingat, kadang-kadang apa yang kita keluarkan itu menipu. Kadang-kadang begitu, menipu. Kenapa saya bilang menipu? Coba baca Lukas 6 itu, kan habis kita baca ayat 45 terakhir kan? Ayat 45. Ayat 45 bilang, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ayat 45. Nah, jangan berpikir bahwa, oh kalau perbendaharanya baik, dia pasti otomatis berkata-kata baik. Karena kadang-kadang kata-kata itu cuma pembungkus. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, yang paling penting itu perbendaharaannya. Perbendaharaannya. Diurus dulu itu perbendaharaan. Karena kamu bisa saja kelihatan ngomong yang baik, tapi keluar dari perbendaharaan yang tidak baik. Kenapa saya bilang begitu? Baca ayat 46. Ayat 46 bilang apa? Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Coba itu. Kamu bisa berseru Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu. Jadi istilahnya begini, mulutmu bisa bernyanyi, tapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kamu kelihatan lip service sama orang atau di hadapan Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini yang saya bilang, penting untuk jaga kalian punya perbendaharaan. Kenapa dipakai kata perbendaharaan itu? Karena perbendaharaan itu adalah tempat menyimpan dari apa yang kita kumpulkan. Saya ulang. Kenapa dipakai kata perbendaharaan? Karena perbendaharaan itu adalah tempat menyimpan dari apa yang sudah kita kumpulkan. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang kamu kumpulkan? Gitu. Apa yang kamu kumpulkan? Nah, menarik soal mengumpulkan ini. Karena kata Ibrani tentang harapan itu berasal dari kata elpis. Bukan Elvis ya, elpis. Elpis itu punya arti mengumpulkan. Jadi harapan itu adalah mengumpulkan. Nah, kalau kamu mengumpulkan, mengisi di perbendaharaanmu itu memang hal-hal yang tidak baik, maka itu akan sangat mempengaruhi the way you see your hope. Bagaimana kamu melihat harapanmu? Bagaimana kamu memandang harapanmu? Jadi orang yang salah di dalam mengharapkan sesuatu, sesungguhnya adalah orang yang telah mengumpulkan di perbendaharaannya itu hal-hal yang tidak baik. Makanya makanya harapannya pun jadi terpengaruh. Karena harapannya pun menjadi hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Nah, padahal iman itu menurut Ibrani 11:1 ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi begini sebenarnya tingkatannya. Harapan, ini harapan ya. Ini harapan. Harapan itu sebenarnya yang membuat iman kita jadi begini. Kan iman itu adalah dasar, bukan. Ini iman ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harusnya kan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan ini besar sekali. Banyak harapannya kita toh.
banyak yang kita kumpulkan. Tapi ingat, kamu harus mendasarinya dengan iman. Kalau tidak didasari dengan iman, maka harapanmu yang besar seperti ini, itu merupakan harapan-harapan yang membuat kamu tidak mencapai tujuan yang benar. Karena tidak didasari oleh iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dia harus jadi dasar dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi again, apa yang kamu kumpulkan dalam perbendaharanmu itu sangat ditentukan dari dasarmu. Dasarmu iman atau tidak? Itu dia. Dasarmu iman atau tidak? Kalau dasarmu bukan iman pada Kristus, maka ini harapanmu ini, itulah yang ada di perbendaharaanmu. Dan ini pasti bukan harapan-harapan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang jadi kau punya perbendaharaan. Begini saja parameternya. Kau mengharapkan sesuatu, toh. Terus tiba-tiba yang kau harapkan itu tidak tercapai. Setelah itu tidak tercapai, tiba-tiba kau memaki. Tiba-tiba kau berkata-kata yang buruk. Tiba-tiba kau rasa, kurang ajar. Saya sudah ini. Saya sudah usahakan ini. Saya sudah ini. Saya sudah, marah-marah. Kalau kamu seperti itu, introspeksi dirimu. Kemungkinan waktu kamu memulai misimu itu, kamu tidak based on faith. Kamu hanya mengumpulkan saja. Mengumpulkan apa yang kamu mau. Kamu kumpulkan saja. Walaupun itu kelihatannya baik. Saya mau jadi juara kelas. Saya mau jadi ini. Saya mau sukses. Saya mau apa? Saya mau apa? Kamu kumpulkan. Kayaknya bagus. Oh, bagus. Kumpul. Tapi tidak didasari oleh iman kepada Kristus. Tidak berangkat dari hubunganmu dengan Tuhan. Maka ini akan jadi harapan yang bagus saja. Tetapi tanpa iman segala sesuatu mati. Ingat ya, tanpa iman segala sesuatu tidak ada artinya. Jadi yang terjadi adalah kamu isi perbendaharaanmu di sini. Dengan harapan-harapanmu ini. Dan waktu itu tidak terjadi, meluaplah dari mulutmu apa yang kamu isi. Apa yang kamu isi? Yang kamu isi adalah semua yang tidak terkoneksi dengan Tuhan. Sekalipun itu baik. Kamu bisa bersungut-sungut. Saya kasih contoh orang Israel. Nah, mari buka sama saya Bilangan. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan. Bilangan ya, bukan Bilabong. Tapi Bilangan. Kalau Bilabong itu bila saya bohong. Ini Bilangan. Bila aku berangan-angan. Aye. Bilangan 16, Nak. Bilangan pasal 16. Coba lihat ini ya. Ini pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan.
Coba dengar baik ini ya. Ini yang memberontak ini orang-orang kenamaan. Kalau dibilang itu kenamaan, bos, itu artinya ini orang-orang yang sudah teruji. Ini orang-orang yang sudah punya pengetahuan. Orang-orang yang pengetahuannya bagus. Orang-orang yang dipandang sebagai, wah, sopo guru, teladan. Ya toh? Berarti orang-orang sukses. Kemudian mereka bilang gini, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Oke. Ini Korah, Datan, Abiram ini pasti orang-orang hebat. Orang-orang yang full of knowledge, orang-orang yang bagus. Pada bagian lain dari kitab Bilangan ini, diceritakan bahwa orang-orang yang dipilih, yang disebut sebagai orang kenamaan ini, mereka itu kepenuhan roh nabi-nabi. Wah, berarti mereka orang hebat dong, kepenuhan roh nabi. Nah, orang ini, orang-orang seperti ini, juga membangun harapan-harapan. Mereka punya perbendaharaan dalam dirinya. Apa perbendaharaan itu? Ya mereka mau jadi seperti Musa. Salahkah itu mau seperti Musa? Sekarang saya tanya kalian. Kira-kira, kalau ada yang bercita-cita bilang, aduh, saya pengen kayak Tante Eng, yang tahu firman Tuhan banyak, kayak Om Nyong, kayak Tante Rina. Kira-kira itu harapan yang bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Coba jawab dulu. Buka mic. Jawab. Bagus atau tidak itu? Harapan kayak begitu? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Menurut siapa itu? Rafael, Rehan. Tidak bagus. Menurut wah, ini garis keras. Tidak bagus. Menurut Nadine itu bagus katanya. Nadine di sebelahku. Menurut Nadine bagus. Bagus. Yang lain? Menurut yang lain bagus atau tidak? Punya harapan kayak gitu. Saya pengen ganteng kayak Jay. Iya, iya. Ganteng kok cita-cita. Masalahnya. Sebenarnya harapan-harapan seperti itu tidak ada yang salah. Iya kan? Tapi karena tidak didasari oleh iman. Nah, Korah, Datan, dan Abiram itu sebenarnya sudah punya masalah seperti orang-orang Israel pada umumnya. Masalah mereka adalah begini. Mereka melihat bahwa mereka tidak pernah sampai di tanah perjanjian. Nah, ini adalah cerita di mana Yosua, Kaleb beserta 10 orang lainnya baru pulang mengintai. 10 orang mengatakan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membuat orang Israel patah hati. Hanya 2 orang yang mengatakan hal-hal yang positif, bukan cuma positif, tapi hal-hal yang beriman. Nah, begitu kejadian ini, serangkaian pemberontakan terjadi di tubuh bangsa Israel, termasuk Korah dan Datan dan Abiram ini. Mereka bilang, deh, ini kayaknya Musa cuma mau meninggi-ninggikan diri saja. Bikin diri kayak dia Tommy yang satu-satunya dari Tuhan begitu. Tidak bagus ini. Padahal kita mau cepat sampai. Tapi mereka ini, deh, bunuh-bunuh apa, begini. Maka mereka mengajak 250 orang. Coba kau bayangkan. 250 orang. Max, sekarang saya mau tanya sama kau. Atau siapakah orang-orang yang selalu berpikir begini? Saya tuh mudah sekali terpengaruh. Saya tuh tidak bisa, Kak, saya dalam pergaulan itu mudah Kak terpengaruh, mudah Kak begini. Coba cek. Jangan-jangan kita punya mental ini mental 250 orang di kisah ini. Apa itu mental 250 orang? 250 orang ini sebenarnya punya mental tidak berdasarkan iman. Mereka tidak berdasarkan iman. Mereka cuma mau
Apa yang mereka inginkan cepat tercapai. Apa yang mereka mau cepat tercapai. Begitu juga kita dalam berhubungan, toh. Kita dalam hubungan bagaimana kan? Kita pengen cepat diterima. Kita pengen cepat teraktualisasi. Kita pengen kita jadi sesuatu lah, punya pengaruh. Nah, biasanya kan kita pakai itu dengan alasan-alasan rohani. Saya pengen cepat berpengaruh supaya saya bisa membawa pengaruh Kristus. Tidak begitu ceritanya, Tommy. Tidak begitu ceritanya. Karena cerita yang sebenarnya itu begini. Waktu kau membangun imanmu dengan Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan membawa kamu. Tuhan akan membawa kamu pada hal-hal yang membuat kamu berpengaruh di situ. Itu kuncinya. Saya sudah lihat perjalanan orang yang dipromosi. Orang yang dipromosi itu rata-rata ceritanya begini. Mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah berambisi. Tapi tiba-tiba dalam satu titik, apa yang mereka buat tidak dapat disangkali bahwa mereka memang punya pengaruh. Nah, disitulah pertempurannya. Begitu mereka sudah ada di titik itu, langsung mulai nih godaan kesombongan. Gara-gara saya ini. Nah, disitulah. Disitulah. Tapi rata-rata orang yang naik dalam promosi yang besar, itu rata-rata hampir semua, tidak semua. Ada juga orang yang memang dia punya mimpi. Tapi hampir semua orang itu, mereka bahkan tidak berpikir. Mereka cuma membudayakan kehidupan yang excellent. Mereka berintegritas. Mereka bangun budaya-budaya yang benar dalam hidup. Dan sampai pada satu titik, pang, mereka di puncak. Cek semua orang yang diangkat Tuhan. Semua orang yang diangkat Tuhan, hampir tidak ada yang punya ambisi. Hampir tidak berambisi. Hampir tidak berambisi. Daud punya ambisi apa coba? Daniel punya ambisi apa? Yusuf itu mimpi, bukan ambisi. Yusuf dia mimpi. Yusuf punya ambisi apa coba? Abraham, semua orang yang diangkat Tuhan, Elia, semua orang yang diangkat Tuhan itu tidak pernah mereka diceritakan sebelumnya bahwa kumpul-kumpul nyawa kayak ini, mau dipakai Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Tapi mereka itu terbudaya di dalam dinamika kehidupan iman mereka kepada Tuhan. Sampai kemudian mereka sampai pada titik di mana Tuhan promosi. Nah, itu yang harus dibangun perbendaharaanmu. Itu yang harus dikumpul perbendaharaanmu. Karena lihat ini orang-orang ini, mereka langsung bilang apa? Orang tuh kalau perbendaharanya yang tidak baik tuh, dia akan lihat biar orang baik, dia lihat tidak baik. Iya. Iya, betul. Ini orang-orang ini kurang apa mereka lihat Tuhan bicara sama Musa. Kemuliaan Tuhan turun dan Tuhan bicara sama Musa. Hanya Musa yang bisa bicara. Kurang apa ini orang-orang lihat? Tapi mereka tetap anggap Musa begini. Bikin-bikin diri Jini Musa. Mau sekali dipuji-puji, tale-talekan. Apa gitu? Padahal mereka sudah lihat Musa seperti apa. Bayangkan Alkitab bilang, waktu mereka tuduh Musa seperti itu, yang dilakukan Musa, itu baca ayat 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah dia. Kasihan. Itu Musa. Waduh, saya sudah mengalami yang kayak begini. Beberapa kali. Ada orang yang, ada deh. Tetalekan gitu. Mau sekali ditanja. Mau sekali dibilang diam yang anunya, toloknya. Aduh, saya sudah berapa kali alami yang kayak begitu. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, itu hal-hal seperti itu bisa terjadi karena apa? Perbendaharaan kita yang kita kumpulkan itu tidak berdasarkan kehidupan iman kita pada Yesus Kristus. Saya tutup dengan kisah ini. Saya tutup dengan kisah bilang cepat deh. Saya tutup dengan kisah ini. Balik lagi ke Lukas pasal 6. Nah, bacalah itu
Mulai dari ayat 46 sampai ayat 49. Tentang dua macam dasar. Nggak usah ditayangkan, Aldo. Biar nanti mereka baca sendiri. Nanti kamu bacalah. Oh, Ibi. Nanti kamu baca. Bacalah itu. Apa dasarnya itu? Apa itu dasar pasir? Pasir itu kan selalu banyak, toh. Ya, toh? Pasir itu dari sekumpulan butir-butir, toh. Kemudian dia jadi banyak. Apa itu dasar pasir sebenarnya? Yang pertama, dasar pasir itu begini. Dasar pasir itu adalah sepanjang itu mengenakkan kita. Kan pasir itu kan apa? Wujud dari segala sesuatu yang lebih mudah. Ya, toh. Coba mau kau bawa batu dengan bawa pasir, mana lebih sesat? Menurut kau, menurut Ngoni, mana lebih siksa? Bawa batu atau bawa pasir? Sama ji beratnya, iya. Kalau misalnya batu 5 kilo dan pasir 5 kilo aja sama ji beratnya. Cuma masalahnya begini, lebih beresiko itu kau luka-luka kalau bawa batu. Iya toh? Lebih beresiko tuh kau luka-luka karena bawa batu daripada pasir. Pasir itu lembut, enak, gitu kan? Kita juga suka main-main di pasir. Nggak ada kita main bola di batu, di atas batu. Memang kau bola di atas batu, Owen. Pasti kita lebih suka main di pasir. Makanya ada voli pantai, ada football pantai. Orang suka kan pasir enak. Jadi maksudnya begini, pasir itu mewakili apa? Yang mengenakan kita. Seringkali kita mendasari perbendaharaan kita itu dengan hal-hal sepanjang itu membuat kita nyaman dan enak. Pikir-pikir nih ulang. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu cuma karena alasannya begini, saya enak. Bukan karena kita tahu Tuhan bilang seperti itu. Dede, tapi Chen terlalu semua mau bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iya, ingat toh Roma pasal 14 yang saya sudah bagi dari minggu lalu. Kita ini milik Tuhan. Hidup mati, kamu itu milik Tuhan. Sedangkan ngana mati, ngana milik Tuhan. Apalagi hidup. Hidup milik Tuhan. Kamu sudah tidak bernyawa pun kamu milik Tuhan. Itu sudah dibilang kan. Jadi, jangan cuma berpikir tentang, saya nyaman kok, bagaimana? Bagaimana saya enaknya? Jangan. Cari tahu, Tuhan kehendaki atau tidak. Iya toh? Tuhan kehendaki atau tidak. Tuhan berkehendak atau tidak. Itu dasar pasir yang pertama. Dasar pasir yang kedua itu adalah mengikuti sebagian besar kata orang. Jadi mengikuti suara terbanyak. Mengikuti tren. Oh, trennya tahu begini, makanya kita kalau tidak begitu, aduh susah. Kita begini. Jadi kamu memutuskan apa yang terjadi di hidupmu berdasarkan tren atau apa yang terjadi di banyak orang. Kita kalau orang bergaul itu memang bicaranya begitu. Yang sedikit-sedikit, what the F. Nah, itu kan sama begitu. Iya tahu, kelihatannya keren sekali begitu. Kalau kita sedikit-sedikit begitu, kelihatannya kayak keren gitu kalau kita bicara-bicara kayak begitu. Memang, kalau kita bicara, biasa itu di pergaulan. Biasa itu di pergaulan kalau kita begini, begitu. Ya kita rasa biasa. Gitu. Karena kita memutuskan hidup kita harus bersinkronasi dengan kata sebagian besar orang. Kata publik. Ya. Publik bilang begini caranya bergaul. Publik bilang begini caranya publik bilang begini caranya. Kita pikir begitu. Nah, biasa sih orang-orang buat itu. Kenapakah terlalu rempong sekali, terlalu biasa sih. Nah, banyak sih orang kayak begitu. Itu. Saya pernah ada orang pasangan selingkuh sharing sama saya begitu. Terus habis itu dia bilang begini,
Nah biasa Pak, kalau kita kalau kita tugas-tugas kantor baru di ketok-ketok Marta, apa yang kita buat? Nah itu Mi juga salah satu servis dari perusahaan. Nah biasa Mi, itu kata-kata itu. Nah biasa Mi, selesai mau kau. Kalau semua kau anggap biasa, satu hari nanti kau dapat kejadian kayak waktu bangsa Israel kelaparan. Masih ingat ceritanya itu, waktu bangsa Israel kelaparan, itu sampai tai burung saja mereka makan. Dijual di pasar. Tai burung itu dijual loh, dijual. Karena saking tidak ada makanan. Tahu, semua orang makan tai burung. Minta kita makan tai burung. Kan tidak begitu juga judul hidupmu, teman. Iya toh, tidak begitu tong. Tapi inilah dasar pasir. Kita mau apa yang semua orang bilang kelihatannya betul. Belum tentu. Belum tentu yang publik bilang itu semua betul. Belum tentu. Tanya kok Tuhan. Besok-besok nanti tiba-tiba dibilang gini, dilarang orang Kristen, dilarang menyembah Yesus. Yesus itu bukan Tuhan. Misalnya di negara Indonesia ini tiba-tiba dibilang, tidak boleh lagi menyembah yang namanya Yesus Kristus. Diperintahkan. Kau mau bilang apa? Masa kau bilang gini, iya tadi lama-lama saya pikir-pikir, benar juga seperti orang ikan. Tidak begitu. Iya toh. Itu dasar pasir. Dasar batu itu apa? Ya dasar batu Tuhan lah. Karena dia kuat. Makanya orang yang dasar pasir itu gampang sekali rubuh. Dihantam badai, dihantam ombak, dihantam hujan keras, rumahnya rubuh. Karena apa? Dasarnya tidak kuat. Lebih cepat memang dibangun, tapi dasarnya tidak kuat. Tapi kalau orang dasar batu, boleh badai, boleh datang, boleh hujan, boleh datang, tapi dia kuat karena dasarnya kuat. Hanya orang yang punya dasar dari iman kepada Yesus Kristus, itu dia menghadapi apa saja, dia kuat. Kuat itu berarti apa? Tidak terpengaruh toh. Masa cuma gara-gara hujan badai tiba-tiba begini, ambruk Kak juga deh, seperti yang lain-lain. Nah itu pohon-pohon di depan juga kena angin tumbang tonji. Saya juga deh mau tonga tumbang. Tidak begitu ceritanya, Peles. Tidak begitu. Mestinya kau berpikir bahwa, dasarku kuat. Dasarku imanku kepada Yesus. Beda cerita. Nah, itu perbendaharaanmu. Jaga. Kau harus punya perbendaharaan yang seperti itu. Saya sebenarnya mau lebih suka bahas lagi tentang Matius 13, tapi saya rasa saya harus stop saja selesai. Jadi, guys, jaga perbendaharaanmu. Jaga perbendaharaanmu. Karena perbendaharaanmu itu juga yang menjadi harapanmu. Dan menurut Alkitab, harapan itu harus dibangun atas dasar iman. Dan iman itu selalu hubungannya kepada Tuhan. Tidak punya hubungan pada hal di luar Tuhan. Tapi selalu pada hal pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada yang berwenang. Silakan. Wow, dan banyak Papi. Ada hal yang baru lagi yang Papi bagi buat kita hari ini. Tentang berharap kalian note semuanya. Bahwa kalau kemarin kita sudah bicara sampai ke tanah hati, ternyata hari ini Papi bongkar yang baru tentang ayat yang di bawahnya. 46-49. Ada 2 macam dasar. Tempat di mana kalian harus menyimpan perbendaharaan yang baik dan yang